Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ya di YouTube channel aku, De Ardana. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait UMPTKIN tahun 2022 ini. Karena sebagian dari kalian ada yang gak bisa ikut SPAN PTKIN, jadi aku memutuskan untuk bikin video UMPTKIN. Gimana sih proses dan tata cara UMPTKIN itu sendiri. Oke, aku bakal bahas sesuai dengan PDF yang sudah di-share oleh panitia SPAN PTKIN UMPTKIN tahun 2022. Nah, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan notification-nya agar informasi-informasi berupa video-video tentang dunia perkuliahan kalian bisa langsung tonton dari channel aku. Nah, untuk kemarin aku udah share terkait pembahasan SPAN PTKIN. Kalian bisa cek video aku kalau misalnya kalian udah nonton. Aku pastikan kalian insya Allah sudah paham gimana sih prosedur SPAN PTKIN tahun 2022 ini. Nah, next di video ini aku bakal bahas tentang UMPTKIN, jadi stay tune teman-teman. Oke guys, ini adalah brosur dari SPAN PTKIN UMPTKIN 2022, dimana ini sudah di-share ya oleh pihak SPAN PTKIN UMPTKIN 2022. Tapi di video kali ini aku nggak bakal bahas yang namanya SPAN PTKIN, tapi aku hanya bahas yang terkait UMPTKIN aja. Karena SPAN PTKIN itu sudah jelas aku bikin beberapa video yang membahas tentang SPAN PTKIN. Jadi sekarang aku bakal bahas tentang UMPTKIN. Nah, di UMPTKIN ini, kalau kalian belum terlalu paham ya, UMPTKIN ini adalah ujian tulis teman-teman. Dalam artian kalian ikut yang namanya ujian tulis teman-teman. Nah, UMPTKIN ini adalah jalur masuk kampus melalui ujian tulisan untuk UIN, IAIN, dan juga STAIN yang ada di Indonesia. Contoh, aku mau ikut jalur tes UIN Bandung. Nah, jalurnya itu UMPTKIN, bukan SBMPTN, karena SBMPTN itu adalah jalur masuk UIN ataupun universitas umum yang jurusannya umum gitu teman-teman, kayak kedokteran, farmasi, atau lain halnya. Nah, next aku bahas terkait kelompok ujian. Nah, bagi kalian yang nanya, Kak, apa aja sih kelompok ujian di UMPTKIN itu? Nah, untuk kelompok ujian ada dua, yaitu bidang IPA dan juga bidang IPS. Kak, kalau bidang campuran ada nggak? Nah, untuk bidang campuran itu udah 2 tahun terakhir itu nggak diadakan. Dari tahun 2020 dan 2021 itu tidak ada yang namanya ujian campuran. Dan sekarang terjadi lagi di tahun 2022 itu nggak ada yang namanya ujian campuran. Tapi hanya ada yang namanya ujian bidang IPA dan juga ujian bidang IPS. Nah, apa sih Kak perbedaan antara IPA dan juga IPS? Nah, ini berdasarkan jurusan yang akan kalian ambil di perguruan tinggi nanti. Misal, kalian mau ambil jurusan Tadris Matematika, TM misalnya ya. Nah, itu kalian masuknya kelompok ujiannya di bidang IPA, teman-teman, bukan IPS. Tapi misalnya kalian mau ambil jurusan yang berbau agama kayak hukum keluarga atau sastra Arab. Nah, itu baru masuk bagian ke IPS, bukan IPA. Jadi IPA dan IPS ini bukan dari jurusan saat kalian SMA, MAN, ataupun pesantren, tapi dari kalian mengikuti jurusan yang kalian pilih di universitas nantinya. Misalnya nih, yang bau-baunya saintek itu masuk IPA, yang bau-baunya sosum atau gama itu masuknya IPS. Nah, sekali lagi aku tekankan, di sini tidak ada kelompok ujian campuran, dalam artian nggak ada IPA dan IPS ya teman-teman. Semoga kalian paham maksud kelompok ujian ini, karena aku udah menjelaskan berkali-kali ke kalian, dan masih ada yang nanya, Kak, kalau jurusan ini IPA atau IPS Kak? Jangan sampai nanya kayak gitu lagi ya teman-teman, karena di sini aku udah jelasin ke kalian. Next ya teman-teman, aku bakal bahas terkait materi ujiannya. Nah, apa aja sih materi uji UMPTKIN tahun 2022 nanti? Di sini sudah ada bocoran dari pihak SPAN PTKIN UMPTKIN 2022 terkait materi apa aja yang bakal keluar. Yang pertama itu ada potensi akademik. Nah, potensi akademik ini meliputi kayak misalnya sinonim, antonim, analogi, atau kayak misalnya tulis baca Al-Quran, itu potensi akademik
akademik ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya kemampuan bahasa. Di sini akan ada yang namanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Nah, kemudian ada kemampuan keislaman dan moderasi beragama. Nah, di sini ada mata pelajarannya kayak fikih, Al-Qur'an hadis, akidah akhlak, SKI gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada kemampuan keislaman dan beragama. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, teman-teman, karena UMPTKN itu lebih banyak soal-soal yang berbau keislaman, teman-teman. Jadi, kalian persiapan dari sekarang materi-materi yang membahas tentang kemampuan keislaman dan juga moderasi beragama, karena di sini ada dua penekanan yang menandakan bahwa dua ini akan banyak keluar soalnya di UMPTKIN tahun 2022. Nah, kemudian ada yang namanya kemampuan IPA dan IPS. Nah, ini misalnya kalian UMPTKIN-nya bidang IPA, misalnya kalian ambil IPA. Nah, itu kalian ujiannya potensi akademik, bahasa, keislaman dan moderasi agama tambah IPA. Kalau kalian ujiannya IPA, tapi kalau kalian IPS itu potensi akademik, kemampuan bahasa, kemampuan keislaman dan moderasi agama, dan IPS gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kalian IPA ya udah kalian fokus di IPA, nggak ada soal IPS. Misalnya kalian IPS itu kalian fokusnya di soal IPS, tidak ada soal IPA. Jadi itu ringkasan sederhananya dari penjelasan aku. Semoga kalian paham. Aku berharap kalian paham dan kalian bisa menyiapkannya dari sekarang, mempersiapkan soal-soal yang sekiranya berbau potensi akademik, kemampuan bahasa, kemampuan keislaman, dan juga kemampuan IPA ataupun IPS. Next, teman-teman, aku bakal bahas terkait tahapan pendaftaran UMPTKIN tahun 2022. Nah, ini juga banyak banget yang nanya, Kak, UMPTKIN itu pakai akun LTMPT nggak sih? Atau gimana, Kak, tata cara pendaftarannya? Nah, yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian note ya teman-teman, bahwasannya UMPTKIN ataupun SPAN PTKIN itu tidak pakai akun LTMPT. Tidak pakai akun LTMPT ya teman-teman, karena tidak ada kaitannya gitu. Kalau SPAN PTKIN itu naungannya Kemenak, sedangkan LTMPT itu naungannya itu Kemendikbud, jadi nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya kalian punya yang namanya akun LTMPT, kalian tetap bisa daftar SPAN PTKIN ataupun UMPTKIN. Jadi nggak masalah apakah kalian punya akun LTMPT ataupun tidak. Nah, gimana sih tata cara pendaftarannya? Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk tata cara pendaftarannya di sini juga sudah dijelaskan, tapi aku bakal share ke kalian gimana pengalaman aku daftar UMPTKIN tahun 2020, karena ini akan sama dengan tahun-tahun 2020, 2021 gimana sih tata caranya. Nah, di sini aku bakal jelasin ke kalian. Yang pertama itu ada yang namanya calon mahasiswa registrasi data secara online di https://umptkn.ac.id sehingga mendapat nomor SIP atau slip instruksi pembayaran. Nah, misalnya kalian pengen daftar yang namanya UMPTKIN, kemudian kalian harus mendaftar secara pribadi, jadi nggak sekolah yang daftarkan kalian gitu. Jadi kalian harus mendaftar pribadi di halaman umptkn.ac.id. Nah, di pendaftaran ini kalian cukup melengkapi yang namanya data pribadi kalian gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kalian akan dapat yang namanya SIP atau slip instruksi pembayaran. Nah, guna slip ini adalah untuk melakukan pembayaran ujian UMPTKIN sebesar Rp200.000. Nah, Rp200.000 itulah kalian gunakan untuk mendaftar UMPTKIN di tahun 2022. Nah, caranya kalian harus melakukan pembayaran itu di kantor cabang Bank BNI di seluruh Indonesia. Nah, sepengalaman aku ya teman-teman, kalian lebih mudah untuk melakukan pembayaran di teller bank. Misalnya nih, di tempat kalian ada yang namanya teller Bank BNI. Nah, di situ kalian langsung, Kak, mau daftar untuk pembayaran UMPTKIN tahun 2022. Nah, di situ langsung tuh tellernya mendaftarkan diri kalian, nanti ada buktinya sebagai tanda kalian udah membayar. Nah, setelah kalian membayar, kalian login lagi di UMPTKIN ini dan kemudian akan tampil tuh jenis ujiannya, kayak misalnya kalian mau ujiannya IPA atau IPS, terus lokasi ujian kalian dan juga pilihan program studi. Misalnya kalian jurusannya berbau sosum, kalian pilih yang IPS. Kalau misalnya
berbau saintek, kalian pilih yang IPA. Nah, di sini ada suatu informasi juga bagi aku, banyak juga yang bertanya, Kak, maksud lokasi ujian itu apa, Kak? Padahal kan kita online gitu ya, yang menjadi pertanyaan bagi kalian. Nah, maksud lokasi ujian di sini adalah maksudnya gini teman-teman, kalian tetap milih yang namanya lokasi ujian. Misal nih, kayak aku dulu lokasi ujiannya di IAIN Bukit Tinggi. Kemudian kemungkinan karena IAIN Bukit Tinggi ini adalah IAIN paling terdekat dan kampus paling terdekat dengan rumah aku. Jadi aku milihnya lokasi ujiannya di IAIN Bukit Tinggi. Tapi aku ujiannya online, teman-teman. Aku ujiannya di rumah pakai aplikasi, pakai laptop. Aku ujiannya, tapi misalnya kalian nggak punya laptop, it's okay, kalian bisa lanjut ujiannya dengan HP. Nah, lokasi ujian ini bertujuan untuk membagi wilayah, teman-teman. Nah, kalian kan ujiannya di HP ataupun di laptop itu bakal diawasi oleh para panitia SPAN PTKIN UMPTKIN 2022. Jadi misalnya nih di IAIN Bukit Tinggi itu ada beberapa panitia yang mengawasi kalian. Terus misalnya di UIN Jakarta ada juga beberapa. Terus di UIN Malang ada juga beberapa. Jadi tujuan lokasi ujian ini adalah untuk membagi panitia-panitia sesuai dengan tempat kalian memilih lokasi ujian yang terdekat dengan tempat kalian gitu. Jadi nggak ada ngaruh, misalnya kalian tinggal di Sumatera tapi kalian ambil yang UIN Jakarta gitu, nggak ngaruh teman-teman, karena tetap ujiannya bakal online. Nah, kemudian kalian di sini disuruh untuk memilih program studi atau jurusan. Nah, kalau misalnya kalian IPS, ya udah kalian pilih jurusan berbau agama ataupun IPS. Kalau misalnya kalian IPA, kalian pilih jurusan berbau IPA kayak tadris fisika, tadris matematika ataupun tadris biologi. Nah, kemudian finalisasi data dan juga cetak kartu peserta. Nah, nanti di akhir aku bakal share ke kalian gimana sih bentuk kartu peserta dan aku bakal jelasin ke kalian. Sorry ya teman-teman, aku jelasinnya secara detail, mungkin video ini akan panjang atau mungkin nanti akan aku bagi 2 part supaya kalian gak bosan, tapi insya Allah video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan sekiranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, kemudian setelah cetak kartu, di kartu itu akan ada yang namanya nama kalian, nomor peserta kalian, kemudian jurusan kalian, universitas yang kalian pilih, lokasi ujian kalian, tanggal lahir, pokoknya lengkap data diri kalian di sana. Kemudian barulah di tahap terakhir kalian siap untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang tertera pada kartu peserta. Nah, jadwal ini berbeda tiap-tiap kalian. Misal nih, aku sekarang tanggal 25 misalnya ujian. Nah, bisa jadi teman aku 26 atau bisa jadi 27 gitu, teman-teman. Dalam sehari itu mungkin tidak semua bisa ikut, dalam artian ya tidak serentak gitu, teman-teman. Dibagi per shift, ada yang siang, ada yang pagi gitu ya, teman-teman. Jadi itu terkait tata cara pendaftaran UMPTKIN tahun 2022. Untuk lebih jelasnya nanti aku bakal liatin kartu peserta ya teman-teman. Oke, next kita bahas selanjutnya. Next teman-teman, aku bakal bahas terkait jadwal pelaksanaan UMPTKIN, tapi ini nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu penting aku jelasin karena di sini aku udah share juga di postingan Instagram Ambis PTKIN. Kalian tinggal simpan, kalian atau screenshot atau kalian catat, terserah. Yang penting kalian tahu deadline-nya dan jangan sampai kalian telat mendaftar UMPTKIN tahun 2022. Nah, di sini secara ringkas aja aku jelasin pendaftaran atau pembayaran UMPTKIN tahun 2022 itu adalah 25 April sampai dengan 4 Juni 2022 pukul 4 WIB. Nah, kalau misalnya kalian lewat aja dari pukul 4 itu nggak bisa lagi daftar yang namanya UMPTKIN. Jadi saran aku ke kalian dari sekarang, jangan sampai kalian mepet-mepet daftarnya. Karena kalau kalian misalnya daftarnya mepet-mepet itu nanti servernya bakal down teman-teman, jadi kalian agak susah mendaftarnya, terus finalisasi data agak susah, nilai kalian akan bermasalah. Jadi itu ya, dari sekarang aku udah wanti-wanti ke kalian, ini pengalaman aku karena di Ambis PTKIN 2021 aku banyak banget yang ngeluh karena terlambat mendaftar. Jadi angkatan 2022 ini aku nggak mau itu terjadi lagi dan aku udah ingetin dari sekarang. Kemudian
Finalisasi pendaftaran yaitu 25 April sampai dengan 4 Juni 2022 pukul 12 WIB. Kemudian pelaksanaan ujiannya itu pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2022. Nah, di sini ada 3 hari ya teman-teman. Bisa jadi 14 ini kamu, terus 15 teman kamu, 16 teman kamu yang lain, terus 17 mungkin teman kamu yang lain. Jadi bisa jadi jadwal antara kamu dengan teman kamu itu akan berbeda. Nah, pengumuman yang mungkin kalian tunggu-tunggu ini cukup lama ya teman-teman, yaitu tanggal 30 Juni 2022. Tapi it's okay, kalian dari sekarang bisa belajar. Itu terkait jadwal pelaksanaan UMPTKIN tahun 2022.